Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Anak-anak, Pagi, hari Bu. ini seperti biasa kita awali dengan salam pangan jali terlebih dahulu ya. Mohon ketua kelasnya bantu Ibu untuk memimpin salam pangan jalinya. Eka, tolong pimpin salam pangan jali. Teman-teman, mari kita mengucapkan salam pangan jali. Pangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita lanjutkan dengan berdoa ya, dengan sikap tangan Amusti Karana. Ibu ikuti Ibu nggih. Om Mawiyagna Mastu Namo Sidam. Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Astu tat astu swaha. Baik, anak-anak bisa duduk kembali ya. Nah, hari ini apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Kabar baik, Bu. Semua dalam keadaan sehat? Tungkarnya sehat, Bu. Oh, bagus ya. Jadi semua sehat hari ini ya, agar kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum itu, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah anak-anak kelas 2 semuanya hadir? Hadir semua, Bu. Hadir Hadir, semua? Bu. Wah, bagus ya. Jadi Semua anggota hadir, kelas Bu. kita lengkap. Jadi kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mampu menulis Hyang Widiwasa seperti yang Ibu ajarkan ketika di kelas 1? Bisa, Saya Bu, belum, dikit-dikit. Oh, sudah bisa Sudah, Bu. dikit-dikit, tapi sudah dipelajari ya di rumah ya. Sudah, Iya, Bu, Bu. sudah. Ya, Ibu suruh untuk belajar membaca teks Hyang Widiwasa sebagai sumber hidup. Apakah kalian sudah belajar membaca? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah semakin lancar, apa masih mengeja? Masih mengeja. Oh, ada yang masih mengeja ya. Terus belajar ya, agar kalian lebih paham nanti tentang isi dari materi pelajaran. Terus berarti sudah baca. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Coba anak-anak sebutkan sebutan Tuhan dalam agama Hindu. Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Saya, Ya, Bu. Eka, sebutan Tuhan dalam Saya, agama Bu, Hindu? Ide Sang Yang Widi. Ida Sangyang Widiwasa. Ya, Hida Sang Yang Widi, Bu. Wase. Bagus, berarti anak-anak sudah membaca materi yang Ibu tugaskan ya. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Coba kalian sebutkan ciptaan daripada Hyang Widiwasa. Apa saja sih ciptaan daripada Hyang Widiwasa itu? Bulan. Pohon, Bu Guru. Oh, bulan, pohon. Oke, bagus. Makhluk hidup, Bu Guru. Binatang, Bu. Binatang, yaitu yang ada di dalam materi bacaan yang sudah kalian baca ya. Baik anak-anak, jadi materi pelajaran kita hari ini itu adalah Hyang Widiwasa sebagai sumber hidup. Ya anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik memahami Hyang Widiwasa sebagai sumber hidup daripada makhluk hidup. Jadi itu tujuan kita belajar hari ini ya anak-anak ya. Nah, sebelum belajar, kita isi seperti biasa dengan ice breaking ya. Ice breaking yang sudah Ibu pernah ajarkan ya. Ada yang masih ingat tentang tepuk fokusnya? Masih ingat? Sedikit, Bu. Lupa, Bu. Oh, tepuk fokusnya seperti ini anak-anak ya. Ibu ingatkan kembali. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita bersama-sama lakukan tepuk fokus ya anak-anak. Tepuk Ya, Bu. fokus. Melihat, Melihat, mendengar, 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 mengingat,
Mengingat. Fokus. 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 Nah, jadi anak-anak harus fokus ya mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang Bu Guru. Ibu ingin mengingatkan kalian kembali tentang materi pelajaran minggu lalu yang kalian pelajari. Ada yang masih ingat nggak? Nggak ingat, Bu. Materi pelajaran minggu Pak lalu. Bu Guru. Oh, lupa. Ingatkan ya. Materi pelajaran kalian minggu lalu itu adalah tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Di sana ada tokoh siapa saja anak-anak bisa ingat cerita Mahabharata? Ada Arjuna, Bu. Oh, ada Bu. Iya, lagi. Pandawa. Oh, Pandawa, Ada ya. Bima. Lagi anak-anak. Korawa. Oh, Ada Sangkuni, Korawa. Bu. Nah, tokoh utama di sana dalam cerita Mahabharata Ada itu adalah Sangkuni. Pandawa dan Korawa. Di mana Pandawa dan Korawa itu mencontohkan sifat baik dan sifat tidak baik. Tidak Pandawa baik. sifatnya baik, sedangkan Korawa sifatnya tidak baik. Siapa yang menciptakan sifat baik dan sifat tidak baik itu anak-anak? Ada yang tahu enggak? Sangyang Widi. Oh, Sangyang Widi. Wah, pinter anaknya Ibu, Sangyang Widi. Nah, selain itu, selain kalian belajar itu, Ibu ingin sekarang memberikan kalian gambaran tentang, pernah nggak kalian melihat yang namanya gunung di alam semesta ini? Pernah melihat lautan? Pernah, Bu. Pernah Pernah, melihat Bu. pohon? Ada manusia Pernah, dan Bu. binatang, serta banyak lagi. Apakah kalian tahu siapa yang menciptakan itu semua? Yang Widi. Tuhan, Bu. Sangyang Widi. Tuhan atau Yang Widi. Berarti anaknya Ibu sudah belajar dengan baik ya. Yang menciptakan itu semua adalah Yang Widi Wasa. Apakah kalian pernah melihat Yang Widi Wasa? Tidak pernah, Bu. Tidak, Bu. Terus yakin nggak dengan adanya Yang Widi Wasa? Kan bisa diceritakan. Yakin. Bagaimana cara kita meyakini adanya Yang Widi Wasa? Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Nah, anak-anak, Tahu, Bu. nah, cara kita meyakini Hyang Widiwasa bisa kita ilustrasikan ya, kita contohkan seperti adanya larutan gula di dalam air. Di air tersebut, gula tersebut tidak terlihat apabila kita larutkan, tetapi apabila kita rasakan akan terasa manisnya. Jadi, Hyang Widi juga seperti itu anak-anak. Apabila kita mendekatkan diri dengan beliau, akan lama-kelamaan, lambat tahun kita akan merasakan beliau ada di dalam diri kita. Kita akan merasakan dekat dengan Hyang Widi Wasa. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan Ibu ya. Untuk lebih jelasnya, apakah kalian suka menonton Suka, Bu. video? Nah, Ibu punya video. Suka, Bu. Kalian bisa menontonnya dulu ya. Tentang pembahasan kita yaitu Hyang Widi Wasa sebagai sumber hidup. Silakan ditonton dulu anak-anak. Perhatikan ya ke depan, ke layar. Nah, anak-anak kelas 2, pada hari ini kalian akan belajar tentang materi agama Hindu, yaitu tentang Hyang Widi sebagai sumber hidup. Hyang Widi sebagai dari sumber hidup, karena Hyang Widi adalah pencipta dari semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya. Nah, di Bali kita mengenal Hyang Widi itu dengan sebutan beliau Hyang Widi Wasa. Sedangkan umat Hindu di luar Bali, misalnya di Jawa, menyebut Hyang Widi sebagai pencipta adalah Sangyang Sangkan Paranindwadi. Nah, bagi saudara kita yang berada di Kalimantan itu menyebut Sangyang Widi dengan sebutan Ranying Hatalang. Sangyang Widi menciptakan semua yang ada di alam semesta ini beserta dengan isinya. Di alam semesta ini kita mengenal ada makhluk hidup. Sangyang Widi menciptakan makhluk hidup terdiri dari 3 jenis, yaitu ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan.
tumbuhan. Kenapa disebut dengan makhluk hidup? Karena mereka bisa hidup dan bernafas. Nah, di antara ketiga ciptaan Sang Hyang Widi yang berupa makhluk hidup, manusia dikatakan adalah sebagai ciptaan yang paling sempurna karena memiliki tripramana, yaitu 3 kekuatan. Di mana tripramana itu terdiri dari Bayu, Sabda, dan juga Idep. Sedangkan hewan hanya memiliki yang namanya Dwi Pramana atau memiliki 2 kekuatan saja, di mana kekuatan itu terdiri dari Bayu dan juga Sabda. Nah, ciptaan Sang Hyang Widi yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan memiliki yang namanya Eka Pramana atau 1 kekuatan saja yang terdiri dari Bayu. Baiklah anak-anak, sekian dulu penjelasan Ibu tentang Sang Hyang Widi sebagai sumber hidup. Mari kita akhiri dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Nah, itu tadi videonya anak-anak. Bisa kalian pahami tentang materi yang disampaikan dari video tersebut? Yang ini terlalu banyak nih, Kang. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, sekarang untuk Iya, lebih jelasnya bagus. lagi, anak-anak silakan dibaca dulu materinya ya, materi yang ada di dalam buku Agama Hindu yang ada di halaman 31. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kasih waktu kurang lebih 2 menit ya untuk membaca materi yang ada di dalam buku Agama Hindu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah paham? Sudah Sedikit, paham? Bu. Oh, sedikit. Nah, anak-anak, seperti tadi materinya sudah Ibu sajikan di dalam video, kalian juga sudah membaca dan Ibu, apa Ibu perlu jelaskan kembali? Waduh. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, Ibu ingin memberikan pertanyaan lagi ya, kita tanya jawab tentang materi tadi ya. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Apakah anak-anak tahu sebutan Tuhan dalam agama Hindu di Bali? Tahu, Bu. Ya, Sutami coba apa sebutan Tuhan dalam Hindu di Bali? Sang Hyang Widi Wasa, Bu. Oh, Sang Hyang Widi Wasa. Betul anak-anak, Sang Hyang Widi Wasa adalah sebutan Tuhan dalam agama Hindu di Bali. Selain itu, tadi juga di dalam materi tersebut ada sebutan Tuhan dalam agama Hindu di Jawa. Ada yang tahu enggak? Sangkaning Paraning Dumadi. Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi. Ya, benar anak-anak, Sangkan Paraning Dumadi. Lagi Dumadi. satu, sebutan Tuhan dalam agama Hindu di Kalimantan. Ada yang tahu anak-anak? Ada, Bu. Kalangit. Ya, Pelito coba. Ranying Hatala Langit, Bu. Ya, Ranying Hatala Langit. Berarti anak-anak sudah mengerti dan menyimak materi dengan baik ya. Ibu lanjutkan kembali bertanya. Apakah anak-anak tahu ciptaan Hyang Widi Wasa? Apa saja? Ada berapa ciptaan Hyang Widi? Manusia. Ada 3, Bu. Manusia, tumbuhan. Ya, kalau yang 3 Hewan. manusia, hewan dan tumbuhan itu tergolong makhluk hidup anak-anak. Selain hidup juga ada ciptaan Hyang Widi Wasa yang tergolong benda mati. Mati. Ya, ada batu seperti yang Ibu sajikan di layar ya. Kalian perhatikan makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Sedangkan benda mati itu ada batu, gunung, lautan, dan juga tanah dan masih banyak lagi anak-anak.
Nah, di slide berikutnya itu manusia. Manusia juga terdiri dari 3 jenis. Ada manusia laki-laki, ada manusia perempuan, dan ada manusia seperti laki-laki, ada juga manusia perempuan seperti laki-laki, ada manusia laki-laki seperti perempuan yang disebut dengan banji. Kalian bisa perhatikan dalam foto yang Ibu tampilkan di slide ini. Berikutnya itu ada binatang. Jenis binatang juga banyak sekali anak-anak. Ada binatang yang bisa hidup di darat, ada binatang yang bisa hidup di air, dan ada juga binatang yang bisa terbang. Kalian bisa perhatikan gambar di layar ya. Selanjutnya itu ada tumbuhan. Berikutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan lebih banyak lagi jenisnya anak-anak. Kalian bisa lihat di layar ya, ada tumbuhan berdaun, ada tumbuhan berbuah, ada tumbuhan berumbi, dan ada tumbuhan berbunga, ada tumbuhan tinggi, dan ada tumbuhan menjalar. Nah, seperti itu penjelasan Ibu tentang Hyang Widi sebagai sumber hidup. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kelompok, karena Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian membagi kelompok 4 atau 5 orang ya, seperti kelompok sebelumnya. Silakan mencari kelompok terlebih dahulu. Sudah anak-anak? Sudah Sudah, Bu. kelompok? Sudah, Bu. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian perhatikan ya LKPD yang Ibu bagikan ya. Kalian kerjakan, lihat dulu petunjuknya. Jadi kalian isi atau membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah itu lengkapi kotak yang telah Ibu sediakan pada lembar kerja. Jadi kalian kerjakan secara berdiskusi kelompok. Silakan dikerjakan anak-anak. Ada yang ditanyakan tentang LKPD-nya? Kalau tidak, silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, Ibu ingin melihat hasil kerjanya ya. Kalian bacakan hasil kerja kelompoknya ya. Perwakilan 1 orang. Siapa yang mau membacakan hasil kerja kelompoknya? Saya, Bu. Siapa itu? Adek ya, Kadek Sudiasih ya. Silakan dibacakan hasil Ya, kerja Bu. kelompoknya. Nomor 1, sebutkan Tuhan dalam agama Hindu di Bali. Hyang Widiwasa. Ya, bagaimana anak-anak? Benar? Benar. Betul. Benar. Nah, bagus, Kadek Sudiasih. Berikutnya. Saya, Bu. 2, Saya, Bu. Tumbuhan. Ya, betul anak-anak? Betul. betul, Bu. Ya, sekarang nomor 3. Saya, Bu. Manusia, Bu. Ya, nomor 3 manusia. Betul anak-anak? Betul. Ya, sekarang nomor 4. Siapa yang bisa nomor 4? Ibu, silakan tutup Saya, ya. Bu. Ajar ya. Halo, Oke. saya rasa cukup. Silakan Ibu mengirim. Saya, Bu. Halo. Anak-anak, kita kumpulkan LKPD-nya ya. Sudah selesai, nggih. Sekarang siapa yang bisa mengumpulkan materi pelajaran hari ini? Ada yang Hyang Widi sebagai sumber hidup, Bu. Nah, jadi Hyang Widi sebagai sumber hidup. Ibu Hidup. simpulkan ya, Hyang Widi sebagai sumber hidup. Hyang Widi Wase dalam agama Hindu di Bali disebut dengan Sang Hyang Widi Wase. Sedangkan di Jawa Wase. Tuhan itu dengan Sangkan Paraning Dumadi di Kalimantan. Dumadi. Ya cukup Tuhan Ibu. disebut Halo. dengan Lanying Hatala Langit. Halo. Angin. Nggih. Bayu. Nggih. Halo. Nggih. Cukup ya. Sekarang Nggih. bagaimana Bayu mengakhiri untuk mengajarnya? Silakan mengakhiri mengajarnya. Oh, nggih,
Anak-anak, terima kasih materinya sudah Ibu sampaikan ya. Jadi hasilnya juga sudah cukup memuaskan. Jadi untuk minggu depan tolong anak-anak pelajari materi berikutnya yaitu yang widiwasa sebagai jiwa daripada makhluk hidup. Nah, untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Menarik Tidak ada, anak-anak? Bu. Menarik, Ya. Bu. Ya, anak-anak kita karena sudah dibatasi oleh waktu, Ibu akan akhiri pertemuan hari ini terlebih dahulu ya dengan salam Parame Santi. Ketua kelasnya tolong pimpin salam Parame Santi. Eka, tolong dipimpin. Ibu saja yang memimpin ya. Parame Ya, Bu. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Om. Silakan kembalikan Bu, saya screen-nya Bu. Ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, peserta yang tidak tampil jangan mohon di mute ya, jangan sampai suara anak-anak banyak yang masuk begitu. Jadi mohon perhatiannya, Ibu, Bapak Ibu yang mempresentasikan bahan ajarnya, modulnya, silakan buka mute-nya. Itu cukup Bu. Itu Bu Sumitriani, tetap ya, mute-nya dulu. Iya, iya Pak, iya Pak. Baik, terima kasih tadi Bu Dewayu sudah menunjukkan suatu mengajarnya di kelas 2 ya. Jadi Ibu dalam menyampaikan materi itu memang untuk di kelas 2 kan lebih banyak menunjukkan suatu realitas. Jadi udah bagus Ibu, bagaimana caranya membuktikan bahwa Tuhan itu ada, ya, dengan membuktikan gelas dengan air, diisi gula itu memang udah pas. Medianya juga cukup bagus Ibu, sehingga buatlah media untuk anak-anak biar paham dan mengerti. Apalagi di kelas kecil ya, tidak perlu re-animation ya, maksudnya media itu bisa bergerak ya, itulah sehingga menarik bagi anak-anak. Nah, dengan kemampuan Ibu menunjukkan sebuah media yang bergerak, re-animation itu, sehingga anak-anak akan lebih menarik. Kalau tadi Mahabharata di Ramayana, gitu ya. Iya, Bapak. Kemudian ingat, sebelum mengajar itu sudah biasa ya, dites post-testnya ya, untuk menguji kemampuan anak-anak mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Ibu kemarin untuk pretestnya. Ingat Bapak Ibu untuk merekam, kemudian mengunggah pada ke YouTube nanti ya. Untuk link YouTube, video YouTube itu di copy paste aja, langsung bawa ke MS ini. Sehingga saya baru bisa nilai. Itu ya Ibu Dewayu. Iya Bapak. Menilai sudah cukup. Saya tadi malam saya sampaikan, saya tidak ragu lagi dengan guru-guru ini. Jadi saya yakin, Pak, ini kan sebagai ujian proses untuk mencari sebuah profesi ya, Pak Ibu. Hanya sekian, Dewayu.